قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, Ustadz Adi Hidayat, meskipun beliau bergelar doktor, kemudian pendidikannya tinggi, bahkan katanya hafal Al-Quran, hafal hadis, ya, bukan sekedar hafal teksnya saja, bukan hafal lafaznya saja, tapi hafal sampai kepada halamannya, posisinya, ya, hafal semua. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, kok bisa Ustadz Adi Hidayat menyebut bahwa Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia? Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah SAW. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Kan sangat mengherankan kaum muslimin, ya. Apa nggak pernah melihat video-video dari Ba'alawi yang sedang ceramah, dongeng, ya. Kan aneh kaum muslimin, ya. Bahkan ini ada satu lagi video yang ya nggak kalah aneh kaum muslimin, bahkan sampai dikomentari oleh seorang ustadz dari Lampung kaum muslimin, ya, Ustadz Suparman Abdul Karim, di mana Ustadz Suparman Abdul Karim ini masuk ke dalam barisan orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, ya, masuk ke timnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu, kemudian tidak seperti kenyataannya, dan dia menghukumi terputus, lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang cukup viral tentang pernyataan saudara kita Ustadz Adi Hidayat. Pernyataan ini dikesankan Ustadz Adi Hidayat meminta agar diskusi tentang nasab ini dihentikan. Saya melihat video ini disebarkan untuk menjadi penengah. Saya pikir ini bukan penengah, tapi justru bisa mengambangkan masalah. Bahkan bisa mengaburkan masalah, bahkan bisa memperkeruh masalah. Kemudian yang berikutnya, saudara kita Ustadz Adi Hidayat tampaknya kurang teliti dalam perkara ini. Mengapa saya mengatakan kurang teliti?
ketika beliau beristidlal dengan hadis Nabi yang disebutnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi. Kan hadis ini jelas menggunakan manafiyah yang maksudnya kepada jumlah fi'liyah. Mestinya ini ada istisna. Coba kita buka bab istisna. Tapi beliau, saya katakan kurang teliti, justru mengatakan bahwa kufrun. Ini kan bisa diketawakan oleh santri-santri kita yang sedang belajar nahwu. Ketika menggunakan manafiyah, kemudian dihilangkan istisnanya, ini kan menjadi janggal kalimatnya. Nah, saya katakan Ustadz Adi Hidayat kurang teliti. Di mana tidak telitinya? Coba kita rujuk hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma min rajulin, atau dalam matan yang lain, laisa min rajulin, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Mestinya begitu kalimatnya. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia tahu itu memang bukan bapaknya, illa kafar, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Nah, ini yang pertama. Ustadz Adi Hidayat kurang teliti tentang ini. Yang kedua, lebih tak teliti lagi ketika beliau beristidlal dengan hadis ini untuk membangun pernyataan tentang larangan memutuskan nasab seseorang atau nasab yang sudah sahih kemudian dianggap terputus. Itu bisa jatuh kepada kekafiran. Loh, dalilnya bukan ini, dalilnya bukan hadis ini, salah dalil nantinya. Kan jelas kalimatnya. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada laki-laki yang bukan bapaknya. Jadi ngaku-ngaku anak Pak Soekarno, ngaku-ngaku anak Pak Soeharto, ngaku-ngaku anaknya Pak B.J. Habibie misalnya, padahal dia bukan anaknya. Dia tahu itu semua. Illa kafara, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Kemudian matan lanjutannya, ini bukan hadis terpisah, hadis yang nyambung. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya adalah keturunan dari kaum tertentu atau klan keluarga tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia menempati kapling yang sudah Allah sediakan untuknya di dalam neraka. Jadi justru hadis ini malah dalil tentang haramnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Haramnya ngaku-ngaku keturunan dari keluarga tertentu kalau bukan. Ini terkait dengan nasab dekat maupun nasab jauh. Kalimat awal tentang nasab dekat. Kalau bukan bapak kita, jangan diaku bapak kita. Maksudnya begitu. Kecuali kalau nggak tahu, karena nggak pernah dikasih tahu. Sudah tahu si fulan ini bukan bapaknya, diaku-aku sebagai bapaknya. Misalnya, maka dia telah melakukan tindakan kekafiran. Nah, selanjutnya, ini terkait dengan nasab jauh. Wa manidda'a qauman, barang siapa yang mengaku-ngakui suatu kaum. Sadah Rasulullah misalnya. Dzurriyyat Nabi misalnya, atau keluarga tertentu, atau fam tertentu, atau klan tertentu, dia ngaku-ngaku berasal dari keluarga tertentu. Misalnya saya nih ngaku-ngaku keluarga Asegaf, padahal bukan. Saya ngaku-ngaku keluarga Al-Attas atau keluarga bin Yahya, padahal bukan. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia berasal dari klan tertentu, keluarga tertentu, dari nasab jauh tertentu, padahal bukan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh klaimnya. Suruh ngapling tempat tinggalnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi justru hadis yang dipakai oleh saudara kita Ustadz Adi Hidayat ini tentang larangan ngaku-ngaku kalau bukan. Nah, tentang penafian nasab, menafikan nasab sebetulnya dalilnya bukan itu. Ada riwayat dari Imam Tabrani, matannya begini, wa manittafa min nasabin wa indaqqa kafara billah. Barang siapa yang sengaja menafikan nasab. Jadi sengaja kita menafikan nasab seseorang, wa indaqqa, walaupun nasab itu samar sekalipun, kafara billah, hati-hati, yang menafikan tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati.
Makanya nggak boleh kita main menafikan nasab. Nah, dalam konteks ini siapa? Bukan Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu jelas dengan hujah dan dalil 100% yakin Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Kalau Kiai Imad itu justru menjaga nasab suci atau kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksudkan dengan menafikan nasab tersebut adalah kebiasaan orang menafikan nasab Wali Songo. Kan ada orang yang mengatakan, nah, Wali Songo itu nasabnya terputus. Wali Songo itu bukan zuriat Nabi. Ada juga yang mengakui Wali Songo itu min sadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain mereka mengatakan, tapi sudah 5 abad, keturunannya tidak tercatat, terputus, nggak perlu diakui lagi. Nah ini, setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Kamboja. Yang suka menafikan nasab Wali Songo. Wa endakko, walaupun belum masih samad. Mungkin kata orang pati obor, katakanlah. Karena mungkin catatannya masih berserakan, misalnya. Manuskripnya belum pasti, misalnya. Barang siapa yang sengaja menafikan nasab Wali Songo, kafara billah, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini yang dengan sengaja membelokkan nasab Wali Songo kepada Ubaidillah. Coba kita lihat sekarang nasab Wali Songo, termasuk nasab Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang dibelokkan kepada Ubaidillah. Katanya mereka marga Azmat Khan, kata mereka. Padahal manuskrip yang lebih tua menunjukkan Wali Songo termasuk Sunan Gunung Jati itu bukan dari Ubaidillah. Memang aneh kaum muslimin, ya. Kok bisa-bisanya Ustadz Adi Hidayat minta supaya polemik nasab ini dihentikan? Ini kan aneh kaum muslimin. Apa Ustadz Adi Hidayat tuh nggak lihat bahwasanya Ba'alawi dengan nasab yang mereka klaim, mereka leluasa menyebarkan kesesatan? Apa nggak lihat Pak Adi Hidayat? Ya, justru Al-Quran ditentang, hadis ditentang, bahkan Ba'alawi yang jelas-jelas menentang rukun Islam itu dielu-elukan sama Ba'alawi. Ya, coba lihat ini. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautoh. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah Faqihil Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ah, coba kaum muslimin, ya. Ada namanya Habib Alwi bin Syahab. Ya, itu nggak pernah keluar dari kota Tarim. Keluar dari kota Tarim cuma untuk acara hadroh sama ziarah ke makam Nabi Hud. Dan ketika ditanya kenapa dia nggak umroh, nggak haji, katanya dia sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW ketika ziarah ke makamnya Faqih Muqaddam. Coba kaum muslimin, ya. Kalau dia ditanya kenapa nggak haji, kenapa nggak umroh, dengan alasan nggak mampu, miskin, ya kalau ilmu mungkin punya lah, ya namanya juga Habib, dielulukan kan nggak mungkin nggak punya ilmu, ya kan? Mungkin kalau miskin, iya, ya dia nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji, karena syarat dari haji umroh itu kalau mampu, ya. Sementara ini bukan alasan nggak mampu. Alasannya cuma karena sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW di makam Faqih Muqaddam, sehingga nggak haji, nggak umroh. Coba, ini kan artinya mengingkari rukun Islam. Anehnya yang seperti ini dibela-bela sama Ustadz Adi Hidayat, dielu-elukan, disebut generasi terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk Indonesia. Coba, ya. Kalau perkataan dari Ba'alawi yang seperti ini dianut sama Mukibin, apa nggak kafir Mukibin? Menolak hukum Islam. Rukun Islam pula yang ditolak. Hah? Batal Islamnya, menolak ibadah haji hanya karena sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW di kuburan Faqih Muqaddam. Coba. Berarti itu Ba'alawi yang mengklaim bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini, ya, bertemu dalam keadaan sadar. Berarti mereka nggak mau haji, ya, dengan alasan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, ya. Benar yang seperti itu kalau mereka nggak mau haji, ya. Kafir kalau seperti itu. Kok bisa-bisanya disebut generasi terbaik? Ya kan aneh Ustadz Adi Hidayat ini kaum muslimin, ya, Pak Adi Hidayat, ya. Ya, aneh kaum muslimin.
Bahkan ya tadi dibantah sama Ustadz Suparman ya. Seharusnya dalil yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu lebih pas diarahkan kepada Ba'alawi yang mereka mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Sementara ya itu tidak terbukti secara ilmiah gitu loh. Ya. Makanya Kiai Imad membuat tesis, membuat penelitian, dan kemudian ditemui terputus nasab Ba'alawi itu, tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar aneh pola pikir dari Ustadz Adi Hidayat ini kaum muslimin ya. Ba'alawi yang jelas-jelas belangsak kok masih dibela-bela ya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.